Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat Jakarta Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami dari pengurus Masjid Raya Jakarta Islamic Center menyampaikan beberapa pengumuman, di antaranya petugas Jumat hari ini tanggal 6 Januari 2023 atau bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, khatib yang mulia karena Allah Dr. Kiai Haji Nur Alam Bakhtir MA, Imam Ustadz Ade Kurniawan LC Al-Hafidh, Bilal Ustadz Asep SAG. Kami mengundang kepada seluruh jamaah dan masyarakat untuk mengikuti kajian Ahad Duha pada hari Ahad tanggal 8 Januari 2023 pukul 7 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Convention Hall Jakarta Islamic Center bersama narasumber Al-Ustadz Abdul Muiz Ali SAG. Selanjutnya kami melaporkan keuangan Masjid Raya Jakarta Islamic Center, penerimaan infak kotak amal salat Jumat 30 Desember 2022 sebesar Rp1.827.100. Infak kajian Ahad Duha tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp104.000. Total penerimaan sebesar Rp1.931.000. Adapun pengeluaran biaya operasional Masjid Raya Jakarta Islamic Center sebesar Rp625.000. Total saldo saat ini sebesar Rp129.155.000. Mari kita bacakan suratul Fatihah kepada orang-orang yang telah berjasa dalam pembangunan Masjid Raya Jakarta Islamic Center, untuk guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang selalu istiqomah memakmurkan Masjid Jakarta Islamic Center, untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang terkena musibah cobaan dan yang sedang sakit, semoga Allah mudahkan dalam segala urusannya. Kepada kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, mendahului kita ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwar rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidina ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada 89 ayat yang diawali dengan seruan terhadap orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Tapi ada seruan terhadap orang yang beriman, satu di antaranya berarti 90 ayat. Yang satu di antaranya terdapat di tengah surat Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah seruan terhadap orang yang beriman, ada yang sifatnya Allah memerintahkan kepada orang yang mengaku beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada orang yang beriman, dan Allah melarang terhadap orang-orang yang beriman hal-hal tertentu. Satu ayat yang berkaitan dengan perintah Allah terhadap orang beriman tercantum dalam surat Al-Hasyr yang dalam mukadimah tadi dibaca, ayat yang ke-18. Al-Hasyr, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takut kepada Allah, hendaklah kalian menjauhi orang munafik, hendaklah kalian taqarrub kepada Allah, mendekati dengan sedekat-dekatnya kepada Allah. Hendaklah kalian menjaga kesucian diri, martabat diri, dan lain sebagainya. Di antara cara bertakwa kepada Allah, ittaqallah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu, nafsun, diri, setiap pribadi memiliki identitas diri, memiliki kecenderungan yang berbeda, memiliki profesi yang berbeda, memiliki karakter dan watak yang berbeda, memiliki profesi yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tapi siapapun ia diperintahkan oleh Allah untuk mengukur diri, untuk muhasabah, untuk introspeksi, melihat ke dalam apa yang telah diperbuat selama ini untuk hari esok berdasarkan pribadi masing-masing itu. Diulang lagi, hendaklah kalian takut kepada Allah, takwa kepada Allah, menghindari perbuatan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, jauh dari mereka semuanya. Kenapa? Karena Allah maha transparan, mengetahui, melihat, maha teliti terhadap apapun yang kalian perbuat, baik yang diperbuat oleh tangan, dikatakan oleh lisan, diperbuat oleh penglihatan mata, diperbuat oleh pendengaran telinga. Semua itu Allah rinci, Allah maha teliti. Karena itu kita disuruh menatap masa depan. Liqad menurut para mufassirin ailil akhirah, tapi sebagian ulama mengatakan bukan saja lil akhirah, tapi juga li dunia. Aimal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada.
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan memerintahkan orang-orang yang beriman agar menatap masa depan, perspektif ke depan? Kenapa? Pertama, karena Al-Quran menggambarkan kepada kita di antara sekian banyak kelemahan manusia, manusia punya karakter tamanni, menghayal, angan-angan, melihat ke belakang bukan untuk belajar tapi untuk menutupi dirinya lemah, tamanni. Kebanyakan manusia dikala gagal dalam hidupnya selalu tamanni, cerita kepada orang lain, dulu di Jakarta Utara ini tanah kakek saya 1000 hektar. Dulu Koja ini milik nenek moyang saya. Dulu Jakarta ini punya nenek moyang saya dulu. Tapi yang bercerita jangankan punya hektar, rumah pun gak punya, ngontrak. Dulu nenek moyang saya ulama besar, muridnya banyak dulu. Tapi yang bersangkutan jadi ustadz pun enggak, alif bengkok pun enggak tahu. Dulu kakek saya jenderal, tapi yang bersangkutan tidak ada prestasi sama sekali, sekolah pun enggak, gagal paham. Jangankan jadi jenderal, kopral, bahkan satpam pun enggak. Kerjanya menjadi beban bagi lingkungan dan orang tuanya. Tamanni. Padahal yang namanya menghayal itu haram. Amlil insani ma tamanna. Manusia itu sering tamanni, menghayal, jikalau, seumpama, sekiranya, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menatap masa depan dunia dan akhirat? Karena yang kedua, mayoritas hidup manusia muzabdabina baina zalik, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Dalam persoalan agama, Islam enggak, Kristen enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, ateis juga enggak. Bingung. Mayoritas umat manusia bingung. Dan tidak sedikit umat Islam pun yang bingung. Masih bujangan bingung, setelah beristri juga bingung, nggak punya anak bingung, udah punya anak bingung, miskin bingung, kaya bingung, nggak punya jabatan bingung, udah punya jabatan bingung juga apa yang mau dilakukan, nggak tahu tujuannya kemana, nggak tahu. Ini kelompok bingung. Kebingungan inilah yang menyebabkan hidupnya lonely, sepi, merasa sendirian, gelisah, gundah jiwanya. Akhirnya mencari kehidupan yang kompensasi. Masuklah diskotik, masuklah tempat judi, masuklah tempat maksiat, mabok-mabok, narkoba dan sebagainya. Itu bukan karena, bukan tujuan, tidak. Karena mereka bingung. Karena itu jangan dijauhi mereka, jangan dimusuhi, dekati mereka lagi bingung. Sama, sederhana aja, orang yang punya istri 2 itu bingung. Kalau satu wahsyah, tapi kalau 2 bingung. Lebaran mana yang mau dibawa bingung. Diundang resepsi mana yang dibawa bingung. Ada uang terbatas bingung. Karena bingungnya nggak pulang-pulang.
Kelompok bingung inilah yang menyebabkan mencari pelampiasan. Orang punya utang banyak, bingung gimana bayarnya, mabok, hilang tanggung jawabnya, tapi begitu sadar bingung lagi, mabok lagi, seterusnya sampai mati. Itulah sebabnya hidupnya sia-sia. Yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang beriman menatap masa depan, punya tujuan yang jelas, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Karena yang ketiga, sebagian besar umat manusia memang memiliki tujuan hidup, tapi tujuannya hanya dibingkai oleh kehidupan duniawi. Ini yang disebut dengan tujuan orang-orang kafir. Karena orang kafir digambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-37, in hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Yang namanya hidup sekarang saja di dunia, kami dulunya tidak ada, sekarang kami ada, kalau kami mati tidak ada hari berbangkit. Itulah sebabnya mereka punya tujuan hidup duniawi, bisa gonta-ganti perempuan setiap hari, bisa menghalalkan segala cara, menumpuk-numpuk harta karena dianggap kepuasannya hanya di dunia. Dunia tidak pandangnya sebagai ladang majro'ah, enggak, karena dia pandangnya sebagai surga, dan tidak ada surga lain kecuali dunia. Ini yang digambarkan oleh Allah. Sayangnya sebagian umat Islam ada yang seperti itu. Doa sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat di atasnya wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia merengek, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, obsesinya, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia tapi tidak ada hasanahnya, keberhasilan di dunia tapi tidak ada hasanah, kesuksesan di dunia tapi tidak ada hasanahnya, dan ia tidak care dengan urusan akhirat. Bahkan tidak sedikit yang menantang, biarkanlah saya masuk neraka karena di sana ada bintang film yang cantik-cantik. Kenapa? Karena orientasinya dunia, padahal dia sholat. Ada kemungkinan dia haji, ada kemungkinan dia umroh, ada kemungkinan dia puasa, tapi tujuan hidupnya duniawi. Sholat hanya sebagai perhiasan kewajiban yang tidak bermakna. Padahal yang namanya sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini yang kita lihat pemandangan. Kenapa mereka korupsi? Bukan karena tidak punya duit, tapi karena mereka berorientasi dunia, mumpang-mumpeng hidup di dunia, punya jabatan, punya pangkat, punya posisi, punya kekuasaan, punya otoritas. Itu sesungguhnya prem dunia. Padahal yang namanya dunia itu laibun walahwun. Yang namanya dunia itu kesenangan sesaat. Beda antara kesenangan dan ketenangan. Padahal manusia ada dua dimensi. Ada dimensi spiritual, ada dimensi jasmania. Butuh dua itu. Jasmani butuh makan, butuh minum, butuh kawin, butuh pelampiasan, birahi, butuh tidur, butuh minum, butuh istirahat. Dan nanti habis dimakan usia. Yang tadinya kuat gagah menjadi lemah, dan bahkan yang akhirnya stroke, bahkan yang akhirnya berbaring tempat tidur, yang tidak beraktivitas. Itulah yang namanya fisik. Tapi rohani, spiritual, tidak mati, nanti intiqal, ruh kita intiqal. Karena itu mati itu adalah sukun, diam, yang diam adalah fisik, tetapi ruhnya intiqal ila daril akhirah, ila daril khuldi, ke tempat yang kekal abadi.
Disinilah masih butuh doa. Karena itu Islam mengajarkan komunikasi dengan anak tidak boleh putus karena mati. Karena mati adalah pindah, hidup masih hidup, berbeda dimensi. Selama ada kehidupan, maka kebutuhan spiritual tidak akan habis. Itu yang namanya alam barzah sampai yaumul ba'si. Nah sekarang bagaimana kita mewujudkan orientasi masa depan dunia dan akhirat? Ada satu ayat yang perlu kita garis bawahi, yaitu surat Al-Qasas ayat 77 yang kita semuanya banyak hafal karena banyak para khotib, para mubalik mengungkapannya. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Rahasianya kalau kita mau menatap masa depan dunia dan akhirat, 4 kata Allah. 1, hidup harus fokus untuk akhirat. Raihlah akhirat dengan apapun yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kamu individu. Fima ataka, bukan atakum, karena masing individu dianugerahi oleh Allah karunia berbeda. Ada yang dikasih fisiknya ganteng, ada yang dikasih fisiknya keker, ada yang letoy, ada yang lemah, ada yang kokoh, ada yang kuat, ada yang wajahnya menarik, ada yang menyebalkan, ada yang dikasih harta, ada yang dikasih ilmu, ada yang dikasih jabatan, ada yang dikasih suara bagus sehingga jadi qori'ah, ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi artis, ada aktingnya bagus, semua dikasih. Ada yang ahli bertani, ada sarjana arsitektur, cenderungnya kepada seni, cenderungnya kepada dunia kedokteran, ada cenderungnya kepada ilmu sosial, ilmu eksak dan lain sebagainya. Itu semuanya anugerah dari Allah. Manfaatkan kata Allah, jadikan semua fasilitas itu orientasinya untuk akhirat. Bagaimana caranya? Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lepaskan dunia, jangan kau tinggalkan dunia, jangan kau lupakan dunia. Tidak boleh, karena dunia anugerah dari Allah. Sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an minhu. Alam ini diciptakan oleh Allah, anugerah dari Allah. Sakhkhara, ditundukkan. Hatta jin dan malaikat untuk manusia. Tidak boleh melupakan dunia. Ingin punya rumah, buatlah, kerjalah. Ingin punya pesawat, kejarlah, belilah. Tapi dengan cara halal. Ingin punya apapun silahkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Raih dunia setinggi mungkin. Cita-cita, ahris ala ma yanfa'uka. Kata Rasulullah, boleh kalian ambisi terhadap sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu, kepada agamamu, kepada lingkunganmu, kepada sesama, kepada umat manusia. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena itu yang ketiga, apa yang sudah kita raih di dunia ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah yang terbaik demi sesama. Bagi seorang guru, karyanya terbaik adalah disiplin dalam mengajar. Bagi seorang satpam, seorang polisi, seorang amdal, pamdal, seorang hansip, pengabdianmu berbuat yang terbaik, tanggung jawab terhadap keamanan
di mana ia bertugas, sehingga tidak ada yang kehilangan sendal, tidak ada kehilangan sepatu, tidak ada kehilangan barang, tidak ada masyarakat yang kemasukan maling di pasar, di toko, dimanapun. Bagi seorang hakim, perbuatan baikmu bukan membagi-bagi sembako, tapi perbuatan terbaikmu adalah palu yang dipegang untuk diketukannya menegakkan keadilan. Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, perbuatan terbaiknya bukan bagi sembako, tapi bagaimana membuat regulasi, aturan, undang-undang yang berpihak kepada rakyat. Bagi para jaksa, jangan merekayasa, mencari fakta tapi bukan yang direkayasa. Para penyidik polisi, perbuatan yang terbaiknya cari selidiki orang-orang yang salah dikala dilaporkan atau tanpa dilaporkan karena telah berbuat ulah yang melanggar aturan. Itu perbuatan baiknya. Bagi para pejabat, perbuatan baiknya orientasi kepada rakyat, bukan bagi-bagi duit amplop, tapi bagaimana harga bisa murah, masyarakat bisa menjangkau segala kebutuhan hidupnya. Dan nanti yang terakhir, wala tabgil fasad, jangan kalian berbuat kerusakan. Ustad-ustad berbuat yang terbaiknya, kalau bagi imam berbuat yang terbaiknya belajar terus, hafalkan Al-Quran, baru 1 juz tambah 2 juz, baru 2 juz terus sampai 30 juz. Perbuatan baiknya seorang imam. Bagi para kiai dai, terus gali ilmu, jangan orientasi materi, karena rizki itu dari Allah. Kalau semua bertanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian itu punya tanggung jawab, karena kalian adalah pemimpin terhadap dirinya sendiri sesuai dengan profesinya. Karena itu wala tabgil fasad, jangan berbuat kerusakan. Kerusakan secara lisan, kerusakan dengan tangan, kerusakan dengan perbuatan, kerusakan dengan pikiran, kerusakan dengan iri, dengki, hasud, namimah, sum'ah, jangan. Karena Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Saya kira inilah tugas kita dalam pergantian tahun baru lunar system ataupun tahun baru solar system, syamsiah ataupun komariah. Tugasnya orang yang beriman adalah introspeksi, melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Melihat keluar adalah untuk belajar, bukan untuk mencela, bukan untuk menyudutkan, bukan untuk menjas, bukan untuk menghina, tidak. Karena Allah Maha tahu siapa yang lebih baik di antara kalian, bukan diri sendiri yang menilai. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan itu yang kembali kepada dirinya, dan siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu yang berakibat kepada dirinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu nasul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahu nasruhu wa wala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqi sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna tafarruqan badi ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza danban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaita wa la jahlan illa alamta wa la maridan illa safaita wa yasartah ya akramal akramin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati, pertemuan yang Kau ridhoi, pertemuan yang menjadikan iman kami semakin kokoh, tertanam dalam jiwa yang terdalam, sehingga menjadi radar kehidupan kami ya Allah. Jadikan pertemuan ini yang menjadikan Islam kami semakin teguh, yang menjadikan Islam kami menjadi parameter kami dalam perbuatan kami sehari-hari. Jadikanlah pertemuan ini yang menjadikan akhlak kami dan perbuatan kami atau perangai kami semakin terpuji. Karena itu jika kami meninggalkan tempat ini ya Allah, jangan biarkan kami dalam keadaan kafir dan kufur yang menyebabkan kami menjadi golongan orang-orang yang tersesat. Kecuali Kau tanamkan dalam dada kami rasa iman yang mendalam dan rasa syukur yang kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Engkau telah berjanji akan memberikan kenikmatan yang lebih bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Jika kami meninggalkan tempat ini ya Allah, jangan biarkan kami dalam keadaan jahil dan bodoh sehingga kami sering dijahili dan dibodohi oleh orang lain. Mereka-mereka yang jahat kepada kami, kecuali Kau memberikan ilmu dan kepandaian serta ilmu pengetahuan yang tidak pernah berhenti ya Allah, sehingga hidup kami semakin bermakna dan memiliki filter untuk berbuat yang terbaik demi sesama. Jika kami meninggalkan tempat ini ya Allah, jangan biarkan kami dalam keadaan miskin dan melarat yang menyebabkan banyak di antara saudara kami yang tergade imannya, tergade agamanya karena hal-hal yang kecil, yang sedikit, karena memang kami lapar. Kecuali Kau memberikan kecukupan dan harta yang cukup sehingga kami bisa menjadi orang yang berkualitas, membina keluarga kami, mendidik anak-anak kami, sehingga menjadi sakinah mawadah warahmah dan penuh amanah. Jika kami meninggalkan tempat ini ya Allah, jangan biarkan kami dalam kesakitan, kecuali Kau memberikan kesembuhan, kesembuhan bagi diri kami, kesembuhan bagi anak-anak kami, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang tengah berbaring di rumah sakit atau yang berbaring di rumah-rumah karena tidak berdaya. Berikanlah kesembuhan kepada mereka semua ya Allah, karena Engkau yang menciptakan penyakit, dan Engkau juga yang memberi penyakit, dan Engkau juga yang mencabut penyakit atau menyembuhkan ya Allah. Engkau Maha Penyembuh, sembuhkanlah itu ya Allah. Jika kami meninggalkan tempat ini ya Allah, jangan biarkan hati umat Islam terpecah belah sehingga satu sama lain bertengkar hal-hal yang tidak berarti, yang furu'iyah, yang menyebabkan kami lemah ya Allah dimanapun berada. Kecuali Kau padukan hati umat Islam dimanapun sehingga memiliki kekuatan yang dahsyat, karena tidak ada yang bisa mempersatukan hati kami umat Islam kecuali Engkau ya Allah. Engkau yang mengendalikan hati kami ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala ta'ati, sehingga semuanya terarah kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Ketaatan secara lisan, ketaatan secara perbuatan, ketaatan secara pikiran dan hati, semuanya terarah. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa, secara lurus ya Allah, secara konsisten, tidak kepada yang lain, sesuai dengan ikrar kami dalam salat ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim wazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikru akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Istawu sufufakum fa inna tasata saffin tamamus salah. Lurus dan rapatkan safnya, karena lurus dan rapatnya saf termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. Allahumma khatayana syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله.
الله أكبر ارحمني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام إن الله يشهد من الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل
كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم